selama hal-hal yang sementara itu masih menjadi dasar kebanggaan kita, hasrat kita untuk mengenal Tuhan tidak akan bisa berkobar-kobar. Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah. Setelah hari Jumat kita menghayati, memperingati kematian Kristus. Hari ini kita bersukacita karena Kristus tidak mati selama-lamanya. Dia tidak ada dalam kubur selama-lamanya. Dia telah bangkit. Mari kita melihat satu kebenaran Tuhan, bagaimana kita penting untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11, kita akan membacanya bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seringkali manusia bangga dengan apa yang dia miliki. Manusia bangga dengan kepandaiannya. Manusia bangga dengan pendidikannya. Manusia bangga dengan latar belakangnya. Dia dari keluarga siapa? Dia status sosialnya seperti apa, sehingga kebanggaan-kebanggaan yang melekat pada dirinya termasuk dengan masa lalunya itu membuat orang fokus hidupnya hanya mengejar kebanggaan itu terus. Jadi hidupnya didorong oleh masa lalunya atau didorong oleh hal-hal yang dia miliki yang sebenarnya sifatnya sementara dan sangat relatif. Sebab kalau bicara tentang kepandaian, sepandai-pandainya kita, masih banyak orang yang lebih pandai dari kita. Kalau kita bicara tentang kehebatan kita, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, masih banyak yang lebih hebat dari kita. Kalau kita bangga dengan penampilan lahiriah kita, kita merasa diri kita sangat keren, merasa diri kita sangat cantik, merasa diri kita sangat menarik. Tetapi masih banyak orang yang lebih menarik dari kita. Kita bangga dengan suku kita. Kita bangga dengan keluarga kita. Ada banyak keluarga lain yang lebih baik dari keluarga kita. Dan kalau kita jujur, keluarga, latar belakang suku apapun, ada banyak cacat celanya. Karena memang Alkitab sudah berkata, setiap orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kebanggaan kita dasarkan pada hal-hal lahiriah dalam hidup kita, baik secara fisik, baik hal-hal sifatnya materi, maupun latar belakang keluarga, latar belakang suku, latar belakang bangsa, maka hidup kita akan didorong oleh keinginan-keinginan untuk mempertahankan kebanggaan itu, untuk memperlihatkan kepada orang lain supaya mereka mengakui kehebatan kita. Dan sebagai orang Kristen, kita akan gagal. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau hidup kita didorong oleh kebanggaan-kebanggaan lahiriah seperti itu. Ini yang dikatakan Paulus. Tadi ayat 10 tadi itu merupakan sebuah statement yang lahir kalau kita pelajari, kita baca ayat 1 sampai 9. Paulus berkata dengan tegas, kalau mau bangga akan hal-hal yang lahiriah, aku ini orang yang pantas untuk bangga. Karena Paulus cerita, aku keturunan Benyamin. Benyamin itu keturunan raja. Aku ini orang yang sangat saleh karena dia keturunan Farisi. Dari kecil dia sudah disunat
Dan kemudian dia mentaati hukum Taurat. Bahkan dia begitu giat di dalam agamanya. Salah satu anak muda yang berdiri di depan untuk menghambat semua gerakan agama baru yang kemudian disebut kekristenan, itu adalah Paulus. Demi agamanya dia bertindak luar biasa, sangat radikal sekali. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia berkata apa? Aku lepaskan semuanya karena dibandingkan pengenalanku akan Yesus Kristus, itu semua seperti sampah. Saudara-saudara, Paulus di ayat 10 makanya bisa bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau kita masih terlalu membanggakan latar belakang hidup kita masih terlalu bangga dengan keturunan kita, garis keturunan kita masih terlalu bangga dengan hal-hal lahiriah yang kita miliki, secara fisik, secara materi, jabatan sosial atau apapun. Selama hal-hal yang sementara itu masih menjadi dasar kebanggaan kita, hasrat kita untuk mengenal Tuhan tidak akan bisa berkobar-kobar. Kenapa kita lihat orang Kristen kok masih males-malesan, masih tidak ada gairah ketika bicara tentang mencari Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, karena masih menganggap bahwa hal-hal yang lahiriah itu lebih berharga. Mereka lupa bahwa namanya hal lahiriah. Hal yang namanya lahiriah itu sifatnya sementara. Tidak akan kita bawa mati. Kalau kita dipanggil Tuhan, maka semuanya berakhir. Sementara hal yang rohaniah itu saja yang kita bawa kepada Tuhan. Kita cermati ayat 10 tadi. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Saudara-saudara, dorongan untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, itu harus menjadi dorongan yang kuat di hati kita. Jangan biarkan kebanggaan-kebanggaan lahiriah yang kita miliki, apalagi di masa lalu, itu terus-menerus mengikat kita, menghambat kita, memenjarakan kita untuk tidak bisa bertumbuh ke depan bersama-sama dengan Tuhan, mengenal Dia. Bicara mengenal itu tidak sekedar bicara tentang tahu. Saudara boleh baca Alkitab dan mengerti banyak ayat Alkitab. Saudara boleh mendengar banyak khotbah sehingga mengerti banyak tentang pengertian-pengertian ayat firman Tuhan. Tetapi itu baru tahu. Yang disebut mengenal adalah kalau kita punya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kita mengenal Dia karena kita ada hubungan, setelah itu pengetahuan kita akan Dia bertambah. Jadi kalau kita hanya sekedar baca Alkitab, kita tahu ayat, tetapi kita tidak punya hubungan yang terus bertumbuh dengan Yesus Kristus, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Dia lebih baik. Paulus tahu apa fokus hidupnya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus Kristus Tuhanku. Paulus ini orang yang pintar. Kalau mau bicara kitab suci, Pauluslah jagonya. Kalau mau bicara orang yang taat beragama, Pauluslah orangnya. Kalau mau bicara tentang orang yang taat melakukan hukum agama, melakukan ritual agama, Pauluslah orangnya. Tetapi dia tahu taat beragama tanpa ada hubungan pribadi dengan Tuhan sia-sia. Taat lakukan aturan-aturan agama,
tanpa ada pengenalan pribadi, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sia-sia. Paulus sudah tahu banyak kitab suci, tetapi dia tidak mau hanya sekedar tahu. Dia sudah lakukan banyak ketaatan agama, tetapi dia tidak mau hanya sekedar perbuatan agama. Yang dia kehendaki adalah mengenal Tuhannya. Pengenalan akan Yesus dimulai dari ketika kita punya hubungan pribadi. Ketika kita sadar kita orang yang berdosa, kemudian kita buka hati mengundang Yesus untuk menebus dosa kita, menyucikan, mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita menyerahkan diri, menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, hubungan itu terbangun. Dan ketika hubungan itu terbangun, sebagaimana hubungan yang lain harus dibangun melalui sebuah komunikasi, melalui sebuah interaksi. Itu harus dilakukan terus-menerus. Saudara-saudara, sejak saudara percaya Yesus, saudara sudah berdamai dengan Tuhan. Hubunganmu sudah dipulihkan dengan Tuhan. Tetapi supaya lebih kenal, saudara harus punya hubungan lebih baik. Hubungan yang lebih baik itu yang pertama pasti dengan doa. Doa itu membuat kita berkomunikasi. Dan doa itu bukan hanya sebuah permohonan. Doa itu sebuah hubungan. Makanya kalau berdoa jangan hanya minta, tetapi kita juga tanya. Sebab jangan-jangan yang kita minta itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Hubungan itu tidak hanya minta. Kalau kita membangun hubungan dengan seseorang kan tidak hanya sekedar minta saja kan. Kita juga mau dengar dia. Kita perhatikan kata-katanya. Kata-kata apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, kita perlu juga untuk buka hati. Gimana caranya? Buka hatimu terhadap firman Tuhan. Buka hatimu terhadap firman Tuhan. Makanya saudara perlu baca Alkitab, saudara perlu dengar khotbah firman Tuhan ya. Bukan sekedar mendengar orang berbicara, enggak. Tetapi dengar ketika firman Tuhan dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, berarti kita ingin tahu apa maksud Tuhan. Apa perintah Tuhan bagi saya? Apa kehendak Tuhan bagi saya? Ketika kita mengajukan permohonan, itu akan terkonfirmasi melalui kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dikabulkan Tuhan. Sebab Alkitab jelas sekali kan? Ada beberapa ayat yang menjelaskan salah satu hambatan dari doa tidak dijawab Tuhan apa? Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya doa kita, permohonan kita sesuai kehendak Tuhan, kita mesti mengerti firman Tuhan. Jadi orang Kristen itu jangan hanya sekedar berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Saudara harus benar-benar mau memperhatikan firman Tuhan ketika diberitakan. Saudara harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Tidak sekedar membaca dan pengen tahu. Tetapi saudara tangkap betul firman Tuhan yang saudara baca dari Alkitab itu. Saudara menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi dirimu. Saudara harus mengerti. Dengan cara itu hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Jadi taruh kehendakmu, hasrat hatimu untuk semakin mengenal Tuhan. Yang menghalangi tadi kebanggaan-kebanggaan lahiriah, saudara mulai lepaskan satu persatu. Sebab semakin kita mengenal Yesus Juru Selamat kita, kebanggaan lahiriah itu seperti sampah. Tidak ada orang yang membanggakan sampah. Sampah itu dibuang, bukan dipelihara, bukan ditaruh di tempat-tempat yang membuat kita bisa pamerkan kepada banyak orang. Tidak. Semakin kita kenal siapa Tuhan kita, siapa Juru Selamat kita,
kita semakin menyadari bahwa hal-hal yang sementara itu semakin tidak berharga. Itu orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Itu artinya bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Yang kedua, Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, ini hari yang paling hebat bagi manusia. Karena manusia yang seharusnya dihancurkan oleh maut, manusia yang seharusnya tidak berdaya untuk mengalami kuasa maut akibat dosa-dosanya, di hari Paskah, di hari kebangkitan Yesus, manusia menemukan kembali kebebasannya. Manusia menemukan kembali pengharapan yang hilang selama ini. Manusia menemukan kembali harkat dirinya sebagai ciptaan yang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, kita sudah ratusan tahun mungkin merayakan Paskah. Tetapi mari kita kembali merenungkan apa arti kebangkitan Kristus. Paulus ini rasul loh, dipakai Tuhan luar biasa. Itu saja menaruh di hasrat hatinya. Yang aku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Aku tidak mau hanya sekedar tahu ya Yesus pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Paskah itu berarti kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak hanya sekedar tahu seperti itu, tetapi Paulus juga punya dorongan hati yang sangat besar. Yang aku kehendaki dalam hidup ini lebih dari sekedar makan dan minum, lebih daripada sekedar bekerja, lebih daripada menikmati hidup di dunia ini. Yang aku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Karena disinilah perbedaan orang yang di dalam Kristus dengan yang tidak ada di dalam Kristus. Disinilah perbedaan orang yang punya iman kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak menerima anugerah penebusan Yesus Kristus. Kata mengenal tadi saya katakan itu tidak sekedar tahu. Kalau bicara mengenal pribadinya berarti ada hubungan. Tapi kalau bicara mengenal kuasa kebangkitan berarti mengalami apa yang dia percaya itu. Mengalami apa yang dia ketahui dengan pikirannya. Apa yang dia percaya dengan hatinya. Kuasa kebangkitan Kristus itu bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ya aku percaya. Tidak, tetapi benar-benar dialami dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau bicara tentang kebangkitan, itu berarti bicara pertama, kuasa dosa sudah dikalahkan. Manusia tidak berdaya untuk mengatasi dosa-dosanya sendiri. Manusia tidak sanggup untuk menebus dosa-dosanya. Tidak berdaya. Makanya manusia punya hutang yang tidak mungkin terbayarkan. Hutang kepada penciptanya, hutang kepada Allah Bapa di surga. Karena dosa-dosanya, manusia nggak mampu untuk membayarnya, untuk melunasinya. Kita tergadai hidup kita di bawah kutuk dosa. Tetapi melalui kematian Yesus sudah dibayar lunas. Cuma masalahnya kalau sudah dibayar lunas, umpama ada seorang ibu atau bapak yang menggadaikan barangnya di pegadaian. Ketika sudah punya uang, misalnya ada perhiasan digadaikan 1 juta, kemudian harus ditebus. Sekian lama ada bunganya 1.200.000. Dia sudah bayar lunas 1.200.000 dengan bunganya. Setelah itu, dia kan akan keluarkan barang itu.
dari pegadaian. Dan barang itu sejak saat itu sepenuhnya menjadi milik dia lagi, tidak lagi tergadai. Ketika Bapa di surga menebus kita melalui penebusan Yesus Kristus, setiap kita, hutang-hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dan ketika sudah dibayar lunas, kita menjadi bagian dari orang-orang yang ditebus itu karena iman kita. Maka Bapa di surga akan mengeluarkan kita dari pegadaian dosa. Artinya apa? Di dalam Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita itu bukan orang-orang yang masih tergadai dengan dosa. Saudara adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Jadi kebodohan besar bagi orang Kristen kalau dia menyerah dengan dosa-dosanya. Kebodohan orang Kristen adalah kalau dia berpikir dia masih menjadi bagian dari dosa-dosa masa lalunya. Karena kita ini sudah dibayar lunas dan dibebaskan. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya, kita semua sudah menjadi orang-orang yang dibebaskan dari ikatan dosa. Bertindaklah sebagai orang yang merdeka. Jangan bertindak sebagai orang yang masih terikat dan berkata, aku tidak mampu. Mental sebagai pendosa itu harus diubah karena kita adalah orang yang merdeka dalam Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu sudah mengalahkan maut. Kuasa maut dihancurkan. Yesus masuk ke alam maut. 3 hari kemudian alam maut tidak tahan menerima kehadiran Yesus Kristus yang ilahi itu. Dia bangkit dari kematian. Upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Kebinasaan kekal. Terpisah dari Allah selama-lamanya dan di dalam hukuman neraka selama-lamanya. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita semua beroleh pengharapan bahwa kita tidak lagi dikuasai maut. Karena di dalam Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, ia tidak akan binasa, ia tidak akan dikuasai maut selama-lamanya, tetapi dia beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, kematian jasmani itu hanya sebuah perpindahan. Makanya kalau kita pelajari di Filipi, di pasal sebelumnya dikatakan, Paulus berkata, apa yang harus aku pilih ya? Aku cepat-cepat berdoa supaya dipanggil Tuhan saja, atau aku berdoa supaya tetap hidup di dunia ini. Karena ketika Paulus menulis surat Filipi ini, saudara, Paulus itu sedang dipenjara karena memberitakan Injil. Berarti dia tidak tahu kapan mungkin dia akan dibebaskan atau dia mau dihukum mati. Nah, kalau dihukum mati pun dia juga nggak tahu kapan itu. Sementara dia tahu ada banyak jemaat, ada banyak orang masih membutuhkan kehadirannya karena mereka belum cukup siap untuk bertumbuh seperti jemaat Filipi ini. Begitu Paulus nggak bersama mereka, jemaat Filipi ini ribut. Jadi jemaat Filipi ini juga bertengkar, ini mirip di Korintus, cuma tidak separah di Korintus. Dan pengajaran yang berbeda, yang menyimpang dari Injil yang benar, itu mulai masuk. Bahkan ada sekelompok orang yang mulai mempengaruhi orang lain bahwa Paulus itu tidak sungguh-sungguh bisa dipercaya pengajarannya. Dia bukan rasul yang bisa dipercaya. Jadi jemaat agak goyah. Paulus tahu bahwa dia masih dibutuhkan.
Tetapi di sisi yang lain, dia tidak tahu juga kapan dia akan dihukum mati. Makanya kemudian dia menulis, bagiku hidup adalah Kristus, tetapi kematian, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup berarti bekerja menghasilkan buah. Dia juga berkata, kalau aku hidup, ya kalau aku harus milih ya aku bersama dengan kalian karena aku masih punya kerinduan supaya kalian masih butuh aku untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi orang Kristen, kematian itu keuntungan. Mati di dalam Tuhan itu keuntungan. Makanya di Wahyu dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati-matinya di dalam Tuhan. Karena kalau kita mati di dalam Tuhan, kita itu istirahat dari jerih lelah kita di dunia ini. Tidak perlu lagi merasa lapar, tidak perlu lagi merasa stres, tidak perlu lagi merasa tekanan, tidak perlu lagi merasa kebutuhan-kebutuhan tidak tercukupi. Tidak perlu lagi, karena kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan di surga, semua hal yang di dunia ini yang kita anggap asik, yang kita anggap enak, itu seperti sampah, seperti kotoran. Gak ada harganya. Ada yang lebih membahagiakan, lebih memuaskan, lebih membuat kita alami kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya itu kita nikmati kalau kita sudah bersama dengan Tuhan. Makanya keuntungan, Paulus berkata keuntungan. Itulah kehidupan kekal. Saudara selama masih hidup, berarti hidup karena Kristus, untuk Kristus. Bekerja untuk menghasilkan buah. Tetapi kalau ternyata Tuhan panggil Tuhan panggil kita, itu keuntungan. Karena apa? Melalui kebangkitan Kristus, setiap kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Kehidupan yang tidak akan binasa. Kehidupan yang menyatu dengan pencipta kita, dengan Bapa di surga. Kebangkitan itu juga merupakan kuasa Allah yang dinyatakan. Allah berkuasa. Ketika kita baca Roma pasal 6, di sana katakan ketika kita dibaptis, kita itu bersatu dengan kematian Kristus. Supaya seperti Kristus dibangkitkan oleh kuasa Bapa yang mulia itu, maka kita juga beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Kebangkitan Kristus adalah kuasa Allah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini untuk menghancurkan, untuk mengalahkan kekuatan, mengalahkan dominasi dosa, dominasi iblis yang jahat ini. Sehingga melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita beroleh anugerah, beroleh kekuatan Allah untuk apa? Menjalani kehidupan yang baru. Ini mental seorang yang lebih dari pemenang. Saya bisa tinggalkan dosa saya bukan karena saya kuat. Saya bisa berubah bukan karena saya pinter. Saya bisa lakukan firman Tuhan, bukan saya mampu. Saya bisa melayani, bukan karena saya punya kelebihan dari orang lain. Bukan. Saya bisa alami, bisa lakukan semua hal itu. Bisa alami perubahan hari demi hari. Karena kuasa kebangkitan Kristus saya alami. Saya bisa taat pada firman Tuhan karena ada kekuatan Allah yang saya terima melalui kebangkitan Kristus yang saya percayai. Kebangkitan Kristus menjadi anugerah bagi kita supaya kita punya kekuatan ilahi untuk bisa menjalani hidup baru.
Jadi saudara-saudara jangan hanya pengen tahu soal kebangkitan. Jangan hanya pengen tahu soal bagaimana Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jangan sekedar merayakan Paskah. Jangan sekedar cerita tentang kebangkitan. Kita mestinya mengalami kuasa kebangkitan itu. Salah satu yang kita bisa nikmati adalah ada kekuatan dalam diri kita untuk menjalani hidup baru. Untuk bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Untuk bisa hidup dalam pertobatan setiap hari. Setiap kita mengingat kebangkitan Kristus, saudara refleksi pribadi. Dosa apa yang sudah aku tinggalkan? Perubahan hidup apa yang sudah aku alami? Apakah aku masih seperti dulu? Apakah aku tetap seperti manusia lama sebelum aku mengenal Tuhan? Apakah aku masih sering dikuasai kecemasan, kekhawatiran? Apakah aku masih sering dikuasai ketakutan? Apakah aku masih tidak berani berkata-kata tentang kebenaran? Apakah aku masih tidak berani untuk mentaati firman Tuhan karena takut ditolak orang? Apakah aku masih terpenjara dengan kebanggaan-kebanggaan lahiriah di masa lalu? Saudara-saudara, kalau kita masih dalam area itu, berarti kita belum mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kita belum mengalami, kita belum menikmati anugerah kebangkitan Kristus. Rugi sekali jadi orang Kristen kalau seperti itu. Kerugian besar kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Yang keempat, kebangkitan itu menjadi dasar kebangkitan manusia. Di ayat 11 tadi dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara, kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Karena Yesus sudah bangkit. Tidak peduli saudara tubuhmu, orang lain, seseorang berkata kamu punya wajah yang jelek. Tubuhmu gak ideal. Banyak penyakitnya. Ada cacatnya. Sehingga saya ketemu banyak orang yang malu dengan tubuhnya sendiri. Makanya dipermak sana sini supaya dia bisa percaya diri. Kalau kita tahu kebenaran ini, sebenarnya kita tidak perlu terlalu risau dengan tubuh jasmaniah kita. Apa yang bisa saudara ubah dengan tubuhmu? Yuk silahkan ubah. Tetapi kalau enggak, terima sebagai sebuah kenyataan hidup, bagian dari hidupmu. Kalau kita menyadari bahwa nanti kita itu akan diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan, maka kita tidak perlu risau dengan kekurangan-kekurangan tubuh jasmani kita. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Maka setiap orang yang di dalam Kristus, kalau dia mati, nanti akan dibangkitkan. Matinya cara apapun, matinya sakit apapun, keadaannya seperti apapun fisiknya, semuanya akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang layak untuk masuk surga. Jadi kalau kita semua akan mengalami kebangkitan seperti ini dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Jadi kenapa sampai sekarang kita masih terlalu risau dengan tubuh kita? Kenapa risau? Itu yang membuat kita cacat batin kita. Membuat kita nggak bisa bertumbuh, berkembang. Membuat kita nggak bisa dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaannya. Karena kita hanya fokus pada keadaan tubuh kita. Gambar diri kita jadi buruk sekali. Jadi saudara-saudara nikmati apa yang saudara punya.
Kalau ada keterbatasan secara fisik, ya coba atasi kalau masih bisa. Kalau enggak, jalani sesuai dengan keadaanmu. Kalau tubuhmu pendek, enggak usah rendah diri gara-gara tubuh pendek. Kalau tubuhmu tinggi, terlalu tinggi, enggak usah terlalu minder dengan tubuh yang terlalu tinggi. Kalau hidungmu pesek, enggak usah terlalu minder. Kalau apalagi, kalau ada bagian-bagian tubuhmu dilihat orang dianggap nggak sempurna, nggak usah terlalu risau. Karena kesejatian diri kita, kemuliaan kita itu bukan pada wajah kita, bukan pada tubuh kita. Tubuh kita itu semuanya akan kembali ke tanah membusuk, hancur. Tetapi di dalam Kristus, Tuhan beri kita tubuh kemuliaan. Tubuh rohani itu yang harus dibangun. Karena itu akan kita bawa sampai kekekalan di surga. Biarlah kita mengalami, jadi tidak sekedar tahu, tidak sekedar mengerti tentang kuasa kebangkitan Kristus ini. Kalau kita mengalami, kita mengenal ya, jadi tahu dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita tahu dan mengenal pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga ini, itu menjadi proses hidup yang kita bisa lewati. Di mana yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya berpikir kenapa Paulus menulis kematiannya justru di kalimat terakhir, bukan di awal. Karena Paulus sedang berbicara kepada orang Kristen. Setiap orang Kristen itu sudah mengalami berkat penebusan Kristus. Tetapi orang Kristen bermasalah dengan proses perubahan hidupnya. Makanya sebelum, karena ini kan bicara tentang aku mengalami persekutuan dengan penderitaan Kristus. Berarti sebagai orang Kristen, kita ini jangan menolak, jangan menghindar kalau ternyata harus pikul salib. Kalau ternyata harus lewati penderitaan karena iman kita. Kalau kita harus melewati pergumulan hidup karena kita ingin setia kepada Tuhan. Kalau kita harus alami berbagai penderitaan hidup karena kita ingin bertobat, hidup dalam pertobatan. Itu bersekutu dengan kematian Kristus, berarti bersekutu dengan apa? Mematikan keinginan daging kita, mematikan keinginan dosa kita, mematikan dorongan-dorongan dosa yang ingin menarik kita kembali berbuat dosa. Kita mati terhadap itu. Kekuatannya di mana? Kalau dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita semakin mengenal Kristus, semakin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Jadi dasar kekuatan kemampuan kita untuk bisa mati terhadap keinginan daging kita, mati terhadap godaan berdosa, mati terhadap bujuk rayu iblis, terhadap tekanan dunia ini. Kekuatannya dari mana? Kalau kita mengenal pribadi Yesus semakin hari semakin baik. Tadi, tahu dan punya hubungan pribadi dengan Dia. Dan yang kedua, kalau kita tahu kuasa kebangkitan Kristus dan mengalami. Jadi kuasa kebangkitan Kristus dan pengenalan akan Kristus itu menjadi dasar kita bisa melewati berbagai penderitaan sebagai orang percaya. Kekuatan untuk pikul salib, menderita karena kebenaran, menderita karena ingin setia kepada Tuhan, menderita karena ingin taat kepada Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan. 3 hal tadi, mengenal pribadi Yesus Kristus, mengenal kuasa kebangkitan Kristus, bersekutu dengan kematian Kristus, adalah perjalanan rohani yang seharusnya menjadi perjalanan hidup hari-hari.
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, supaya kebangkitan Kristus menjadi realita dalam hidup kita, baik secara rohani, jiwani, maupun secara jasmani. Kita mengalami betul kehidupan Kristus, kepenuhan Kristus memenuhi seluruh kehidupan kita. Amin.